menggunakan ayat Allah dan segala macamnya. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Waliyubliyal mu'minina minhu bala. Dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang beriman dengan kemenangan hasanah, balaan hasanah, kemenangan yang baik. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini esensi dari ayat ke-17. Kalau kita tadaburi itu sejatinya adalah tentang kalau engkau diberi kemenangan, maka sebenarnya bukan karena hebatmu, tapi karena Allah yang mengizinkan kehebatan itu dititipkan padamu. Kalau engkau berhasil bukan karena keberhasilanmu, tapi Allah yang mengizinkan engkau berhasil. Kalau menang maka bukan kemenanganmu, tapi Allah yang mengizinkan engkau menang. Jadi hakikatnya ayat ini mengajarkan tauhid tentang mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Wa ma ramaita id ramaita. Bahkan ketika kamu melempar kepada musuh dan ketika id ramaita kamu melempar, walakin Allah rama. Itu bukan kamu yang melempar, tapi siapa yang melempar? Allah. Yang mengizinkan itu terlempar Allah. Kalau seseorang ini faham segala sesuatunya tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin dan pertolongan Allah, nggak ada ceritanya dia congkak, sombong, nggak ada. Kata Nabi SAW, orang yang punya, kata Nabi SAW, orang yang punya sombong, mithqala dzarratin min kibr la yadkhulul jannah. Gak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong. Mithqala dzarrah, walaupun cuma sebiji sawi, sebesar zarrah, kecil, tapi dia punya rasa sombong, la yadkhulul jannah. Man fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Gak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi atau lebih kecil daripada itu. Ini ayat, kamu yang melempar itu Allah yang mengizinkan, kamu yang menombak itu Allah yang mengizinkan. Kudamu tunduk, itu kuda tuh bisa mood nggak mood juga loh hadirin. Kalau kudanya tiba-tiba mogok, bisa bahaya para pasukan, bisa diserang secara membabi buta. Tapi karena Allah yang mengizinkan kudanya tunduk, mudah, disetir ke kanan, kudanya ke kanan, arahkan ke kiri, kudanya ke kiri, suruh lari lebih kencang, lari lebih kencang. Ada parit, kudanya melompati paritnya, kudanya melompati paritnya. Allah. Wa ma ramaita, kamu tuh nggak melempar. Id ramaita, bahkan ketika kamu melempar, walakin Allah rama. Itu Allah yang mengizinkan lemparan itu terjadi. Waliyubliyal mu'minin minhu balaan hasanah. Kalau kamu menang dengan kemenangan yang baik, balaan hasanah, menang mutlak, maka sebenarnya bukan kemenanganmu, tapi kemenangan yang Allah izinkan atasmu. Satu-satunya, salah satu kalimat yang hadirin harus pegang erat-erat, boleh di screen video lalu disebarluaskan. Salah satu kalimat yang kita bersama harus memegangnya erat-erat, kalimat itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Konsep bahwa tidak ada daya, kekuatan dan apapun jua illa billah, kecuali semua atas seizin Allah. Ini ayat ini mengingatkan kemenangan yang diraih, kejayaan yang diperoleh, keberhasilan dan kesuksesan yang orang bertepuk tangan atas pencapaian yang kita sudah capaikan, itu semua murni atas pertolongan Allah. Peran kita nol. Peran kita berapa persen? Nol. Bukan 1%. Peran kita nol. Enggak, tapi kan saya ikhtiar. Siapa yang mengizinkan Anda ikhtiar? Allah.
Enggak, tapi kan saya ngatur strategi. Siapa yang memberi ilmu kepada Anda sampai-sampai Anda bisa mengatur detil strategi demi strategi? Siapa? Allah. Enggak, tapi kan saya, tapi kan anak buah saya, tapi kan orang di sekeliling saya, tapi kan ini sistem yang memang saya bangun. Siapa yang mengizinkan itu terjadi? Allah. Yang memberi kekuatan, Allah. Yang memberi pikiran, Allah. Jadi peran kita tuh nol, zero. Allah yang memberi kekuatan segala-galanya kepada kita. Makanya harus sadar. Jadi hamba nih harus tahu diri. Jadi hamba harus tahu diri, supaya dia tidak menyombongkan apa yang dimiliki. Kalau seorang hamba tahu diri, nggak sombong sama yang dimiliki. Dia berstrategi tapi dia tahu Allah yang mengizinkan ia bisa berstrategi. Berikutnya hadirin, ayat 18. Dzalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Demikianlah sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur. Boleh dikatasin lagi, dengain lagi sedikit lagi, biar ada sisa di sini segini, Mas. Jazakumullah khair. Lagi sedikit. Jazakumullah khair. Dzalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Allah kalau melemahkan orang-orang kufur, salah satunya Allah lemahkan mereka dengan membuat tipu daya atas mereka. Dikiranya apa yang mereka ciptakan membuat kaum muslimin menjadi lemah, justru kadang ia menjadi senjata makan tuan yang berbalik kepada pembuatnya atau yang memilikinya atau yang awal menciptakannya. Maksudnya kepada orang-orang kufur. Orang-orang kufur kira dengan mereka membuat sosial media, orang akan menjauh dari Tuhannya. Dan orang-orang muslim akan lalai dari Qurannya. Mungkin sebagian benar. Habis waktu kita di sosial media nggak pernah kita membuka Al-Quran kayak gini. Tapi sebagian yang lain justru dengan sosial media geliat orang untuk mengaji, hadir ke majelis ilmu, ke kajian, itu justru malah bertambah. Dan kadang-kadang bukan malah bertambah, tapi malah membuat ombak baru yang tinggi dan besar, yang mana orang yang dulunya nggak tahu jadi tahu, orang yang jarang ngaji jadi dekat ngaji, orang yang selama ini nggak pernah terjangkau karena malu-malu kucing, kalau ke masjid harus menghilangkan gengsi, kadang ngerasa diri nggak pantas, akhirnya bisa ngaji karena sarana yang mereka sediakan, salah satunya live streaming di sosial media, di platform mereka. Walaupun kita sadar ya hadirin, sekali lagi ini rumah mereka, orang-orang yang tidak beriman. Jadi wajar kalau kita menyampaikan yang hak lalu di-ban. Kita menyampaikan sesuatu yang benar lalu ada peringatan. Sangat wajar karena itu rumah-rumah mereka. Itu platform milik mereka. Jadi sangat wajar kalau itu terjadi. Tapi kan Allah sudah tegaskan di ayat ini, dzalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Allah sangat bisa melemahkan orang-orang kufar dengan tipu daya yang Allah buat pada mereka, dan kadang-kadang itu bersumber dari tipu daya yang mereka buat kepada kaum mukminin. Jadi senjata makan tuan. Ayat 19. Ya tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Al-Fath, telah dibukanya pintu-pintu kebaikan atas kalian. Wa iya ta'tahu fahuwa khairul lakum. Kalau kamu berhenti maka itulah yang lebih baik bagimu. Wa iya ta'udu na'ud. Kalau kamu kembali niscaya kami kembali. Wala tughniya ankum, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak
sesuatu bahaya sedikit pun, syai'a sedikit pun, walau kathurat, berbiarpun jumlah kalian itu jumlah yang sangat banyak. Wa anallaha ma'al mu'minin, dan sungguh Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Ketika jumlah kaum muslimin itu bertempur di satu medan, salah satu yang menjadi pondasi paling utama bukan banyaknya jumlah. Jamaah harus tahu ya, di Al-Baqarah Allah berfirman gini, kam ya fi'atin qalilatin, kam ya fi'atin qalilatin ghalabat mi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak? Kam min fi'atin qalilah, berapa banyak jumlah pasukan yang qalil, sedikit, ghalabat, mampu melibas, mi'atan katsiratan, yang jumlah pasukannya beratus-ratus kali lipat atau lebih banyak jumlahnya, katsiratan bi'idznillah, pasukan yang besar terkalahkan karena pasukan kecil, bi'idznillah, dengan seizin Allah. Dari dulu fakta sejarah hampir banyaknya menyebutkan perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lain, jumlah pasukan kaum mukminin lebih sedikit daripada yang tidak beriman. Tapi mereka terhormat, mulia. Tapi mereka tetap semangat, karena mereka yakin Allah bersama mereka. Coba dibaca, wa anallaha ma'al mu'minin. Coba dibaca di ayat 19 penggalan terakhir. 19 penggalan terakhir. Wa anallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang yang beriman atau tidak beriman? Beriman. Jadi siapapun yang mendengar ayat ini, kalau dia beriman, mestinya dia nggak khawatiran karena Allah sama dia. Kalau kita beriman, mestinya kita nggak galau karena Allah sama kita. Kalau kita beriman, mestinya kita nggak takut gagal menikah, nggak takut nggak sukses, nggak takut gagal dalam bisnis, nggak takut ketika dikhianati seseorang, nggak takut ketika ditinggalkan, nggak takut ketika dapat bala, dapat musibah, dapat ujian, dapat kekecewaan. Wa anallaha ma'al mu'minin, karena Allah bersama orang-orang yang beriman. Apa yang mau ditakuti kalau Allah sama kita? Jamaah pergi yang membersamai Presiden Republik Indonesia, apa yang perlu ditakuti? Perlu cemas? Ke airport dijaga, fast track. Pernah ke airport terus ngelihat sosok seorang presiden ngantri di airport? Nggak pernah. Fast track. Nggak mungkin kan presiden terus kemudian mengantri, itu kan nggak mungkin. Kalau kita bareng rombongan beliau, masa iya terus kemudian kita nggak dikasih fasilitas yang sama? Fast track dikasih. Hadirin, ingat ya, ini baru ditemani manusia. Allah berfirman di ayat ini, wa anallaha ma'al mu'minin, dan bahwasanya Allah ma'al mu'minin, akan terus bersama orang-orang yang beriman. Kalau beriman gak perlu khawatir, kenapa saya gagal bisnis saya ya Allah? Gak perlu khawatir kalau Anda beriman. Kenapa saya gak berhasil mendapatkan calon suami yang saya idam-idamkan? Gak perlu khawatir kalau beriman. Kenapa skripsi saya kok ditolak terus? Gak perlu khawatir kalau beriman. Kenapa saya berkarir ada saja yang menjegal di kantor?
Di tempat saya kerja, ada aja yang gak senang sama capaian-capaian yang harusnya dengan capaian ini membuat saya pantas dipromosikan. Harusnya kita gak khawatir kalau kita beriman. Wa annallaha ma'al mu'minin. Orang beriman kan penemannya Allah. Kita aja ditemani jenderal bintang 4 udah busung dadanya gini jemaah. Kita aja jalan bareng presiden aja bangganya bukan main hadirin. Di bandara orang dekat presiden pasti dapat fast track yang sama. Presiden naik pesawat jet, kita naik pesawat jet. Beliau fasilitas VVIP, kita ikut VVIP. Kalau kita dalam rombongannya, bahkan kalau beliau dengan mudahnya mencium Hajar Aswad ketika umroh karena askar yang menjaga ketat, orang yang membersamai beliau akan mudah mencium Hajar Aswad tanpa harus rebutan. Privilege, ditemani sosok orang nomor 1 di negeri ini. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah yang menemani, kayak apa hadirin? Ditemani manusia nomor 1 aja seperti itu, apalagi ditemani pemilik manusia, pemilik alam semesta, pemilik seluruh langit, seluruh bumi dan semua di jagat raya. Apa takutnya hadirin? Wa annallah. Dibaca lagi ayatnya dengan iman. Ayat 19 Quran surah Al-Anfal. Wa bersama hambanya yang beriman. Kalau beriman harusnya kita nggak khawatir. Kalau beriman harusnya kita nggak ragu. Kalau beriman harusnya kita nggak gelisah. Kalau beriman harusnya kita mantap melangkah karena iman. Orang yang beriman penemannya adalah Allah. Wala tughni ankum fi'atukum syai'a walau kasurat. Mereka tuh nggak bahaya walau kasurat, sekalipun mereka banyak jumlahnya, besar hari ini menurut kita nggak banyak. Walau kasurat, meskipun jumlahnya banyak nggak bahaya. Anallaha ma'al mu'minin, karena kita sama Allah, kita punya Allah. Pernah ngerasa kecewa? Pasti pernah ya hadirin. Pernah ngerasa takut kayaknya bakalan kalah? Pasti pernah. Tapi lagi-lagi Allah berjanji, bukan karena banyaknya jumlah kalian itu menang, bukan karena punya uang kalian pasti bisa melakukan apa yang diinginkan, bukan karena kalian berkuasa lantas kalian bisa ini dan itu, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki. Camkan baik-baik. Kita punya uang kalau Allah tidak berkehendak, tidak. Kita punya uang kalau Allah belum berkehendak, tidak. Kita punya link sana sini kalau Allah belum, Allah berfirman belum. Pernah dengar? Ketika ada orang yang kaya raya dengan segala channel dan link-linknya, beliau hendak menginginkan sesuatu, lalu ternyata tak terwujud sesuatu itu. Kenapa? Harusnya dengan kekuasaannya dia bisa, harusnya dengan kekayaannya dia bisa, tapi kenapa nggak terwujud? Allah belum mengizinkannya. Simpel, sesimpel itu. Di pelupuk mata, sebentar lagi kita akan dapat laki-laki yang kita cintai. Kita menikah dengannya, membina rumah tangga bersamanya, tapi ternyata berhenti. Apakah terus itu karena kitanya yang kurang persiapan, atau karena kehendak Allah yang menginginkan yang terbaik untuk hamba-hambanya? Pasti karena kehendak Allah yang menginginkan yang terbaik untuk hamba-hambanya. La tughni ankum fi'atukum syai'a. Pas
pasukanmu tidak dapat menolak bahaya kalau bahaya itu datang. Pasukanmu kalau memang mau dibantu Allah, nggak ada yang bisa juga menghalang-halangi bantuan itu datang. Walau kasurat, kalau Allah izinkan menang, dia jumlahnya banyak, kita jumlahnya sedikit, Allah izinkan menang, tetap menang. Dia jumlahnya banyak, kita sedikit, Allah izinkan gemilang, gemilang. Wa annallaha ma'al mu'minin. Ini loh keimanan yang harus dimiliki oleh setiap insan yang beriman. Allah menemani dia, Allah membersamainya. Jadi jangan lagi khawatir, hadirin. Sudah harus mulai belajar nata hidup, nggak khawatiran, nggak gampang was-was, nggak gampang jadi hamba yang sedikit-sedikit berkeluh kesah sama apa yang terjadi. Sudah wayahnya, udah saatnya kita jadi hamba yang tenang, karena Allah membersamai kita kalau kita beriman. Diuji, dihantam badai, tetap tenang. Hadirin, selama iman itu tetap ada di dalam dada, insya Allah kita tuh nggak akan kenapa-napa. Kalaupun digoncang sedikit, yang penting air nggak masuk ke kapal, kapal itu nggak tenggelam. Digoncang ujian sedikit, yang penting kita nggak buruk sangka sama Allah, hidup kita tetap nggak goyang, insya Allah tetap akan terapung. Kapal ombaknya besar, airnya masuk, tenggelam. Diri kita di ujian, diterpa ujian dan badai yang besar, buruk sangkanya masuk ke dalam hati, lewat kita jemaah. Bisa BUNUH diri. Saya gagal nikah, udah. Saya bangkrut, udah putus asa deh. Saya ditinggal oleh istri wafat, udah saya begini deh. Saya ditinggal suami wafat, udah saya BUNUH diri aja deh. Itu kalau punya buruk sangka sama Allah, selesai hidup kita jemaah. Tapi kan karena kita punya iman, the show must go on. Bagaimanapun perihnya kehidupan yang harus kita alami, hidup ini tetap harus dijalani. Betul nggak? Mau semenyakitkan apapun, semengecewakan apapun, setidak bahagia bagaimanapun, hidup harus dijalani nggak? Harus jalan. Jatuh harus coba bangkit lagi nggak? Bayangin anak kita ketika bayinya atau balitanya dia terjatuh dan nggak mau jalan lagi. Mohon izin saya nanya, sampai sekarang bisa jalan? Kalau anak kita yang balita jatuh, lagi belajar berjalan lalu jatuh dan nggak mau belajar berjalan lagi, kira-kira sekarang bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Kenapa anak kita bisa jalan atas pertolongan Allah? Kenapa? Ketika dia jatuh, dia memilih untuk tetap bangkit dan berjalan lagi. Hidup orang beriman tuh harusnya sama. Dari balitanya, Allah memberinya pengajaran. Wahai hambaku yang salih, ketika kamu balita, engkau terjatuh, aku yang melindungimu. Ketika balita engkau terjatuh, aku yang membuat semangatmu bangkit untuk belajar berjalan kembali. Sampai sekarang engkau bisa berjalan. Kan dalam hidup kita sama harusnya. Masalah datang bertubi-tubi, dihantam lagi, kekecewaan dihantam lagi, ketidakbahagiaan dihantam lagi, realita yang berbeda dengan harapan yang kita rencanakan dihantam lagi kita. Dikecewakan dengan pasangan yang tidak setia, dihantam lagi. Diciderai amanah yang kita berikan, dikhianati sama mereka, dihantam lagi. Tapi kan kalau kita terpuruk, gak mau bangkit, selesai. Tapi kalau kita beriman sama ayat ini, ayat 19 Quran surah Al-Anfal, wa annallaha ma'al mu'minin. Ada Allah sama saya beriman kok.
Ma'al mu'minin, Allah yakinkan pada diri saya bahwa Allah sama saya, Allah menemani saya, Allah membersamai saya. Nggak mungkin akan kecewa dalam perjalanan ini. Orang naik gunung jemaah, di awal-awal tuh capek, berat, tapi nanti ketika sampai puncaknya, hadiahnya tuh pemandangan indah yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk mendapatkan pemandangan itu harus capek nggak? Harus. Kecuali naik helikopter, makluk gitu. Tapi kalau mendaki dari bawah, capek. Dan lebih kuat mana yang banyak syukurnya? Coba, yang mendaki bersusah payah dari bawah, atau yang naik helikopter tiba-tiba pluk nyampe puncak? Yang mana yang lebih kuat penghargaannya ketika sampai di puncak? Yang jalan. Kita tahulah jemaah, anak kita yang minta, "Mak, minta uang, nih 50.000. Mak, minta uang, nih 10.000. Mak, minta jajan, nih 5.000. Sama anak kita yang, "Mak, mau minta uang, nah bantu mama dulu sini nyuci piring. Mak, mau beli ini, bantuin mama dulu dagang di pasar. Nah, gini mak, ngepel dulu." Kira-kira menghargai uang 20.000 yang dia terima, kuat yang anak pertama yang tinggal dikasih, atau anak kedua yang harus berjuang dulu? Anak kedua. Yakinkan dalam diri kita jamaah, annallaha ma'al mu'minin, Allah sama kita hadirin. Hari ini kekecewaan datang silih berganti, tapi tenang, Allah sama kita. Hari ini kita nggak tahu kenapa kok kita harus dilewati seperti ini, tapi besok lusa kita akan paham kenapa Allah harus melewati saya ke sini dulu. Kenapa saya gagal masuk universitas yang saya inginkan? Kenapa saya bangkrut dalam berdagang? Kenapa saya gagal dipromosikan? Kenapa dalam pekerjaan saya begini dan begitu? Kenapa waktu mau menikah saya nggak jadi? Kenapa saya menikah lama belum punya anak? Kenapa ketika saya sudah punya anak, anak saya durhaka? Kenapa? Kelak kita akan tahu why. Kenapanya tuh kita akan tahu jawabannya. Annallaha ma'al mu'minin, asalkan kita beriman, Allah yang menemani. Gak perlu takut jemaah, Allah yang menemani. Hambaku, annallaha ma'al mu'minin, yakinkan pada dirimu wahai hambaku bahwa selama kamu beriman dengan keimanan yang benar, aku yang akan menemani setiap episode perjalananmu. Ya Allah, coba jemaah, aku yang akan menemani setiap episode perjalananmu. Ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah. Wahai orang-orang beriman, taat kalian kepada Allah, taat kalian kepada Rasul. Wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Dan janganlah kamu berpaling darinya padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Ayat 20. Ini termasuk ayat yang bicara tentang wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul kalian, dan jangan kamu berpaling kepada Allah padahal kamu mendengar perintah-perintah Allah. Jadi intinya hadirin, kalau bicara tentang taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Gak boleh bagi kita menyia-nyiakan Allah dan Rasulnya, itu gak boleh. Sebaiknya jangan. Sama terkait ini ya jemaah, belajar jujur menerima apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah firmankan dalam hidup kita. Belajar menerima. Kadang memang hidup itu gak seideal sama apa yang kita inginkan. Ada syariat yang boleh jadi membuat kita kayak kurang nyaman, tapi belajar patuh karena di balik syariat yang Allah perintahkan itu pasti ada kebaikan yang Allah inginkan. Pasti ada kebaikan. Gak mungkin enggak.
Di balik yang Allah perintahkan ada kebaikan, di balik apa yang Allah inginkan ada kebaikan, di balik apapun Allah pasti menghendaki yang terbaik. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman di Instagram mohon maaf kurang jelas suaranya, bisa pindah di TikTok sementara. Iya. Iya, ini bukan yang biasanya. Kalau ini kan nanti Mas ya. Nanti bukan yang biasanya. Ini. Enggak apa-apa Mas, Masya Allah, jazakumullah khair. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, lanjut lagi jamaah, mohon izin. Ayat 21. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik, qalu, yang berkata, sami'na, kami mendengar, wahum la yasma'un, padahal mereka sejatinya tidak mendengar. Orang-orang munafik mengatakan mereka dengar, padahal sebenarnya tidak. Maaf Mas, Instagramnya boleh dibantu? Jazakumullah khair. Ayat ke-22. Inna syarrad dawabi indallahi as-summul bukmu alladzi la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk di atas muka bumi Allah adalah mereka yang tuli dan bisu, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Mereka tuli, mereka bisu, dan mereka orang-orang yang tidak mengerti. Mereka orang-orang yang tidak mengerti. Mereka sudah tuli, mereka bisu, dan mereka tidak mengerti. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Orang yang paling buruk yang tuli, yang bisu. Tuli kemarin sudah dijelaskan ya jemaah. Tuli dari mendengar kebenaran. Bisu dari apa? Bisu dari mengutarakan kebenaran. Wahum la yaqilun, dan mereka tidak memiliki akal. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, dan sekiranya Allah mengetahui apa yang ada pada mereka, dan tentu dialah Allah menjadikan mereka bisa mendengar. Walau asma'ahum latawallaw wahum mu'ridun, dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka akan berpaling dan tetap memalingkan diri mereka dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul. Wahai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasulullah. Panggilan Allah di sini apa? Seruan salat, puasa, dan semua perintah-perintah, termasuk seruan ibadah haji, umrah. I'tamirul haji wal umrah, iringi hajimu dengan berumrah. Itu juga termasuk seruan-seruan Allah dan seruannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza da'akum, apabila Allah memanggil kalian, lima yuhyikum, kepada apa yang Allah telah berikan kepada kalian berupa kehidupan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya sesungguhnya Allah, yahulu bainal mar'i, membatasi antara manusia, wa qalbi, dan hatinya, wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepada Allah sajalah kamu akan dikumpulkan. Maksudnya Allah membatasi manusia dan hatinya adalah Allah buat gampang bagi Allah hati manusia itu terbolak-balik. Kadang dia beriman, kadang dia tidak beriman, kadang saat ini tidak beriman, besoknya dia beriman. Itu hati manusia. Dan jamaah, manusia hatinya mudah sekali berubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bisa jadi subuhnya beriman, sorenya kafir, paginya beriman, atau dibalik. Tapi semudah itu hatinya manusia itu terombang-ambing, berbolak-balik. Yang pada intinya sebenarnya kalau kita nanti memahami dasar-dasar pondasi keimanan, salah satunya adalah dengan yakin pada Allah, berbaik sangka kepada Allah, tidak sedikit pun memberi celah berburuk sangka atas bisikan syaitan tentang Allah, mengilmui Allah dengan baik, mentadaburi segala firman-firmannya. Nanti kita akan sadar bahwa betapa maha baiknya Allah yang begitu dahsyatnya berbuat baik kepada kita hamba-hambanya. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ayat terakhir hadirin, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minhum khassah, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang
zalim, tapi siksaan itu juga menimpa kepada salah seorang di antara kalian khassah, secara keseluruhan. Ini yang sering saya bilang ayatnya jemaah. Ini yang sering saya wanti-wanti kalau ada kemaksiatan di satu wilayah. Ini ayatnya. Peliharalah diri kalian, jaga diri kalian baik-baik dari azab Allah. La tusibannal ladzina zalamu. Yang kalau azab itu ditimpakan, la tusibannal ladzina zalamu. Yang kena itu bukan cuma orang zalim. Yang kena itu bukan cuma orang zalim. Bukan cuma orang zalim yang kena. Ini ayat, kembali ya jemaah. Ini ayat yang kemarin kami bilang. Iya, ini ayat cek. Ini ayat yang kemarin kami bilang tentang jaga diri kalau ada maksiat yang datang. Kadang maksiatnya itu tuh la tusibannal ladzina zalamu minhum khassah. Dia bisa datang bukan cuma kepada orang-orang secara yang zalim saja, secara khassah, khusus, tapi maksudnya dia itu bisa kena kepada semua yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau misalkan ada orang berbuat maksiat, maka Allah timpakan azab, bukan cuma rumah itu yang kena, tapi yang kena itu bisa rumah itu dan termasuk orang-orang yang ada di sekitar rumah itu. Nah ayatnya ini, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minhum khassah. Jaga diri kalian baik-baik dari fitnah, dari azab, ujian yang Allah kalau datangkan. La tusibanna alladzina zalamu. Yang kena bukan cuma orang yang zalim aja, khassah, secara khusus. Jadi kalau dia maksiat, dia zina, bukan cuma rumah itu aja yang ketimpa musibah jeder gitu, enggak. Tapi kadang 40 rumah, tapi kadang satu kaum. Kalau zinanya merebak, bahkan bisa satu negeri ditimpakan azab, semuanya kena azab tersebut. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini tuh ayat warning sebenarnya. Harus takut kepada Allah dari perbuatan-perbuatan kezaliman yang kalau nanti kezaliman itu mengundang murkanya Allah dan murka Allah datang, kita semuanya kena. Itu sebabnya makanya ada rumus nahi mungkar, bukan amar ma'ruf aja. Amar ma'ruf ini kayak gini, ngajak baik, ngajak sholat, ngajak ini, ngajak itu. Tapi nahi mungkar juga ada. Apa nahi mungkar? Mencegah orang dari perbuatan mungkar, cegah orang dari yang mungkar. Contohnya misalkan ada perbuatan mungkar, kalau bisa kita stop karena kita adalah kepala desanya, di stop aja. Kalau kita adalah orang yang dengan tanda tangan kita bisa punya power, tanda tanganin aja yang baik-baik. Karena Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Kalau kalian itu melihat mungkar, ubah dengan tangan. Kalau nggak bisa, ubah dengan lisan. Kalau nggak bisa, ubah dengan hati. Wa dzalika ataful iman. Itulah selemah-lemahnya iman. Kadar iman yang lemah di situ hadirin. Semoga Allah karuni kita kemudahan untuk terus bisa amar ma'ruf nahi mungkar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khairan jazaa. Mohon maaf atas gangguan teknisnya, dan sekali lagi kita sama belajar bahwa seekspert apapun di bidang apapun, bahkan sudah terbiasa harian kita lakukan pun, kalau Allah tidak berkenan, Allah tidak berkehendak, lagi-lagi jamaah, seekspert apapun akan kembali seperti pemula dan amatir. Sekali lagi, bukan karena apapun, kecuali semua memang terjadi qadarullah ma syaa fa'al. Begitu hadirin. Nanti hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau suatu ketika nanti mendapati kiranya teman-teman punya kajian dan bisa disebarluaskan, itu sangat bagus sekali. Dan salah satunya adalah mic. Itu sangat urgent sekali jemaah,
Karena kalau ngaji itu kan kadang gambar biasa aja nggak apa-apa, yang penting suara mic-nya itu jelas. Nah yang tadi itu suara mic-nya dia nggak masuk. Biasanya masuk dari mixer, suaranya jelas, bulat sekali, keras sekali. Kalau bergema, kenapa bergema? Karena ambil suaranya dari handphonenya gitu, makanya bergema. Dan itu ilmu juga jemaah. Pentingnya kualitas audio salah satu yang harus dipikirkan, karena gini loh jemaah, orang ngajak orang lain menjauh dari Allah aja pakai barang-barang profesional nggak? Audio, lihat nggak kalau ada taruhlah apa ya, jedak-jeduk gitu di satu tempat, lapangan terbuka jedak-jeduk, itu soundnya itu bukan main, mahal ya jemaah, ratusan bahkan miliaran harga sound sistemnya, surroundnya suara, mikrofonnya diambil dari mixer, kemudian bulatnya suara ketika kita tonton dalam live streaming. Nah, itu salah satu faktor alat jihad juga di hari ini, alat jihad. Jadi alat jihad kita salah satunya tuh bukan cuma sekedar gambar yang baik, gambarnya bagus, soundnya jelek, gak denger. Gambarnya jelek, soundnya bagus, orang mau mendengar tetap. Jadi sound harus juga diperhatikan. Itu salah satu media jihad kita loh jemaah. Dan kata Nabi kan, kalau kamu jihad, lakukan yang terbaik. Fattaqullaha mastata'tum. Nabi kan bersabda gitu ya jemaah. Makanya mohon maaf ya jemaah, kadang kalau ada sedikit aja kami langsung agak peka sekali, karena kami udah biasa mana suaranya yang beneran masuk dari mixer, mana yang bergema, mana yang nggak masuk, kami biasa. Makanya kenapa tadi sedikit agak terganggu, mohon maaf. Tapi besok insya Allah mudah-mudahan bisa kembali, hari ini mudah-mudahan segera diperbaiki. Salah satunya itu jemaah. Karena ini kita mau jihad, jihad harus sungguh-sungguh. Alah apaan sih, kan cuma live streaming. Nggak boleh cuma live streaming. Mas Afif yang biasa di Al-Muttaqin, alhamdulillah waktu itu Al-Muttaqin live nggak pakai mic, boya kayak gini, sekarang udah mulai pakai. Itu jihad jemaah. Alat jihad kita tuh hari ini. Makanya siapkan alat jihadnya dengan sungguh-sungguh. Salah satunya sound. Persiapkan sound dengan sungguh-sungguh, gimana mikrofon ini bisa didengar dengan baik. Ini jihad. Jadi ketika kita memperbaiki itu tuh sebenarnya dalam rangka memperbaiki jihad kita di jalan Allah. Dan yang namanya jihad, totalitas. Karena Nabi nganjurin untuk totalitas. Dan Nabi juga suka seorang umatnya Rasul yang profesional. Nabi suka banget. Innallaha yuhibbu amalan ayyutkina. Kata Nabi, Nabi suka dan Allah pun menyukainya seseorang yang kalau melakukan sesuatu profesional, yutkina, benar-benar totalitas, all out, profesional sekali. Bagus banget nih jamaah. Kalau mereka mengajak orang untuk lalai dari mengingat Allah pakai alat profesional, walaupun kita tahu ya sekarang masih pakai HP, nggak apa-apa, tapi insya Allah ala kulli hal berjalannya waktu semoga Allah mudahkan. Tapi sekali lagi jamaah, kalau emang sound bisa diperbaiki, perbaiki. Untuk teman-teman takmir masjid dimanapun yang sedang menonton tayangan ini, yang kiranya diamanahi untuk megang live streaming kajiannya ustadz, ustazah, atau siapapun, salah satu alat jihad kita hari ini, sosmed, ayo persiapkan dengan sebaik mungkin yang kita bisa persiapkan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan kita semua. Dan lagi-lagi hari ini kita belajar, sebanyak apapun jam terbang kita, kalau Allah belum berkehendak tetap tidak sesuai dengan apa yang kita telah rencanakan. Itulah menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita sebagai manusia, lemah. Dan Allah tetap zat yang maha berkuasa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.